Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب نواصل في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Pada pertemuan terakhir kita sedang membahas eh, masail ya di bab yang kelima, bab berdakwah kepada tauhid uluhiyah. Yang kita akan membacakan dan melanjutkan sekarang kita bacakan al-ishrun ya. Qala al-musannif rahimahullah taala al-ishrun naqluhu tafluhu fi ainaihi alamun min a'lamiha aidan. Berarti yaitu meludahnya Nabi SAW ke mata Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian seketika itu penyakit mata yang diderita oleh Ali bin Abi Thalib langsung sembuh ya. Itu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Al-hadiyatu wal ishrun yang kedua satu Fadilatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Apa keutamaan beliau di dalam hadis ini? Keutamaan beliau adalah beliau mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini keutamaan yang teramat besar ya, yang dimiliki oleh seorang hamba. Ya, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. As-saniyatu wal-ishrun yang ke-22 ya. Fadlu sahabati fi dawkihim tilkal laylah wa syughlihim an bisyaratil fath. Ya. Keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat. Apa keutamaan para sahabat di sini? Ya, mereka berdiskusi pada malam itu dan mereka sibuk tentang membicarakan kemenangan besok. Ya. Jadi mereka belum berperang, tapi mereka sudah yakin akan menang. Mereka belum berperang, tapi mereka sudah meyakini akan kemenangan hari esok. Karena Nabi SAW yang mengatakannya. Ya. Kata Nabi SAW, Allah akan memenangkan kaum muslimin besok melalui tangannya. Maksudnya melalui tangan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka adalah orang-orang yang sangat percaya kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hendaknya kita juga selalu membenarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang Nabi kabarkan kita harus percaya. Seperti sahabat. Ya, ketika dikabarkan bahwa besok akan menang, maka sudah mereka nggak ada yang nggak ada yang meragukan. Ya, nggak ada yang meragukan itu. Nah, pernah satu kisah ketika perang Khandaq. Ya, ketika perang Khandaq kaum muslimin itu menggali parit ya, parit yang dalam dan lebar.
pada saat itu musuh dan pasukan sekutu itu bersatu padu ingin menyerang Madinah, ya. Pasukan musuh dengan pasukan sekutu itu bersatu padu ingin menyerang Madinah. Nah, ketika itu di dalam kondisi yang seperti itu, yang kaum muslimin itu dikepung, ya, kata Nabi SAW, bahwasanya Allah akan memenangkan kita dan kita akan menaklukkan Romawi, ya. Kita akan menaklukkan Romawi dan Persia. Maka kata orang munafik, apa kata orang munafik? Lihat itu Nabi Muhammad SAW, ya. Kita dalam keadaan terkepung seperti ini, ya, dalam keadaan tidak punya kekuatan apa-apa, pasukan mereka bersatu banyak, kita hanya sedikit, ya, sudah ngomongnya ngelantur kemana-mana, ya, katanya itu kata orang munafik. Tapi para sahabat langsung apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka percaya, ya. Demikian juga pada kisah ini, ya, mereka sibuk malamnya siapa kira-kira orangnya besok yang akan diberi panji itu, ya, diskusi. As-salisatu wal ishrun, masalah yang ke-23, al-imanu bil qadar, ya, li khusuliha liman lam yasa'alaha wa man'iha amman sa'a, ya. Beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Kenapa beriman kepada takdir di sini? Ya, karena orang yang tidak mengusahakan sesuatu justru dia yang mendapatkan itu. Ya. Dan orang yang mengusahakannya justru tidak mendapatkannya. Jadi konsep rizki itu sama dengan konsep kematian. Ya, kematian itu mau kita check up setiap hari atau setiap bulan, ya, kalau saatnya mati ya mati. Mau kita seperti apapun, kematian itu pasti menghampiri kita. Sama dengan rizki konsepnya. Ya, mau kita nggak berusaha, kita diam di rumah saja, rizki itu akan datang. Ya, sama ini seperti Ali bin Abi Thalib, sama sekali tidak terbersit dia akan mendapatkan rizki tersebut karena dia lagi sakit, ya, sakit mata. Boro-boro dia mau mendapatkan itu, dia hadir di medan perang saja, dia tidak bisa. Ya, makanya dicari mana Ali bin Abi Thalib. Kata para sahabat, dia lagi sakit ya Rasul. Panggil sini. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Ya, Ali tidak menyangka bahwa dia yang akan mendapatkan rizki itu berupa dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, demikian juga kita. Ya, rizki itu kalau sudah saatnya, kalau memang rizki kita se sejengkal pun atau sesenti pun tidak akan meleset kepada orang lain. Demikian juga ajal, ya. Tetapi masalahnya ajal dan rezeki itu dihijab, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mengetahui ajalnya dan tidak ada manusia yang mengetahui rezekinya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berusaha, untuk mengusahakannya, ya. Kita untuk berusaha menjaga kesehatan, kita berusaha mencari rezeki, ya, karena tertutup, terhijab. Ada sebuah kisah dari Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, ini perlu dicek lagi kisah ini. Bahwasanya kata Imam Malik, rezeki itu tidak perlu diusahakan. Kalau sudah saatnya rezeki itu akan datang sendiri. Kemudian kata Imam Syafi'i, tidak, rezeki itu harus diusahakan kata Imam Syafi'i. Ya. Imam Malik dan Imam Syafi'i ini murid dan guru, ya. Imam Syafi'i muridnya, Imam Malik gurunya. Kata Imam Syafi'i, rizki itu harus diusahakan. Maka setelah diskusi itu, Imam Syafi'i dalam perjalanan melihat ada orang yang panen anggur, sedang memanen anggur, maka Imam Syafi'i pun membantu mereka, ya, karena eh, siapa tahu diberi anggur tersebut, ya. Jadi membantu panennya. Setelah selesai, Imam Syafi'i diberikan anggur, diberi beberapa tangkai anggur oleh pemiliknya sebagai tanda terima kasih. Kemudian
Dibawalah ke gurunya, ke Imam Malik. Wahai Imam, ya, ini bukti bahwa saya yang benar. Saya berkata bahwa rizki itu harus diusahakan. Maka saya pun membantu mereka. Kalau saya diem saja di rumah, maka saya tidak akan dapat anggur ini, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik apa? Saya lebih benar lagi, kata Imam Malik. Saya lebih benar lagi. Ya, saya di rumah saja nggak ngapa-ngapain, anggur ini datang. Ya, jadi karena Imam Syafi'i memberikan anggur kepada gurunya, kepada Imam Malik, maka kata Imam Malik, saya lebih benar lagi. Ya, nah, saya nggak ngapa-ngapain, anggur ini datang dan ini sudah rezeki saya. Saya bisa makan anggur. Ya, jadi konsepnya sama. Nah, tidak ada yang salah dari keduanya. Ya. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah taala ar-rabi'atu wal isyrun, masalah yang ke-24, al-adabu fi qawlihi ala rislik. Ya, ini di sini ada apa, pendidikan adab. Ya, pendidikan adab. Adab apa? Adab berperang. Ya, bahwa jangan terburu-buru. Ya. Ala rislik itu maksudnya tenang, santai. Maksudnya tenang, santai, berjalannya santai, jangan buru-buru. Ya, ini adab, ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-khamisatu wal ishrun, masalah yang ke-25. Ya. Ad-da'watu ilal islami qabla al-qital. Nah, jadi di dalam Islam itu, ya, perang itu adalah opsi paling terakhir. Ya, opsi paling terakhir. Memang misalnya ada yang mengatakan Islam itu tersebar di dunia, tersebar di belahan dunia dengan peperangan. Ada benarnya, ada salahnya perkataan ini. Tapi kebanyakannya bukan dengan peperangan, bukan. Kebanyakannya dengan dakwah. Ya, karena eh, perang itu opsi yang paling terakhir. Dan di sini dilanjutkan di eh, masalah yang kedua 26, asa di satu al-ishrun, annahu masyru'un liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Ya, disyariatkan sebelum menyerang itu berdakwah dulu. Ya, jadi bahkan di saat-saat terakhir, di saat-saat perang menjadi jalan jalan terakhir, tetap ketika sampai di perkampungan musuh itu berdakwah dulu. Harus ada yang berdakwah dulu, mengajak dulu kepada Islam. Kalau dia mau, sudah tidak ada peperangan. Ya, kalau mau masuk Islam, sudah tidak ada peperangan. Tapi kalau mau masih membangkang, masih membantah, maka ada peperangan. Dan di dalam Islam itu aturannya ketat, ya. Ketika menyerang itu, jihadul hujum itu ketat. Di antaranya tidak boleh merusak tanaman, ya, tidak boleh membunuh anak-anak dan wanita. Ya. Itu dalam Islam. Nah, kalau sekarang di negara-negara di luar sana ada yang membunuh wanita, ada yang menggantung anak kecil, itu sudah jauh dari Islam, ya. Nah, As-sabi'atu wal ishrun, masalah yang ke-27. Ad-da'watu bil hikmah liqaulihi akhbirhum bima yajibu alaihim. Berdakwah dengan lemah lembut, ya. Dari mana diambil? Dari ucapan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, akhbirhum, ya. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib bahwasanya ketika berbicara dengan mereka, ya, sampaikan, kabarkan kepada mereka, ya, atas apa yang wajib terhadap mereka. Ini lebih lembut kalau bahasa kita, bahasa halus daripada murhum, suruh mereka. Nah, kalau murhum itu bahasa kasar, ada kesan maksa, ya, ada kesan dari atas ke bawah, atasan dan bawahan itu amr. Tapi ini pakainya khobar, akhbirhum, kabarkan kepada mereka, ya, lebih lembut. Ini ini dakwah dengan hikmah namanya, ada lemah lembut, tidak tidak frontal. As-saminatu wal ishrun, masalah yang ke-28.
Ma'rifatu bihaqqillahi ta'ala fil Islam. Mengetahui hak Allah di dalam Islam. Ya, sudah berlalu ya di hadis Mu'adz. Ya, haqqullahi 'alal ibad ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Itu hak Allah atas ibad, atas para hamba. Diibadahi Allah itu haknya diibadahi semata dan tidak disekutukan. At-tasi'atu wal isrun, masalah yang ke-29. Sawabu man ihtada ala yadaihi rajulun wahid. Eh, Imbalan atau pahala bagi orang yang berdakwah kemudian ada yang mendapatkan hidayah lantaran dakwahnya. Nah, dengan sebab dakwahnya dia mendapatkan hidayah. Ya, ini imbalannya besar. Apa itu? Unta merah. Ya, unta merah di saat itu pemiliknya bisa naik status sosialnya. Ya, di saat itu. Kalau sekarang mungkin ya mobil yang jarang dimiliki atau jet pribadi ya unta merah itu. Karena terbatas unta merah itu nggak banyak. Ini yang terakhir, as-salasun yang ke-30, al-halifu alal futya. Ya. Bolehnya bersumpah ketika berfatwa. Ya. Diambil dari hadis Nabi yang kepada Ali ya, yang beliau sabdakan kepada Ali, fawallahi, ya, maka demi Allah, kalau ada satu orang yang mendapat hidayah seperti itu dan seterusnya. Ya. Jadi bolehnya bersumpah dalam berfatwa. Alhamdulillah, walillahilham. Bab yang kelima telah kita selesaikan. Sekarang kita langsung sambung saja ya ke bab yang keenam. Ya, kita sambung ke bab yang keenam. Qala al-musannifu rahimahullah. Bab babu tafsirut tauhidi atau babun tafsirut tauhidi atau babu tafsirit tauhidi wa syahadati atau wa syahadatu an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid. Tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Apa maksudnya bab ini? Ya, bab ini maksudnya adalah penjelasan tentang hakikat tauhid ibadah. Penjelasan tentang hakikat tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Ya. Dan tafsir yang menjelaskan, yang menerangkan, menggamblang, membuat gamblang, membuat jelas kalimat la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu diperjelas di bab ini. Ya. Apa kaitannya dengan bab-bab yang sebelumnya? Di mana 5 bab sebelumnya itu berbicara tentang tauhid secara mujmal. Ya, semua insya Allah sepakat. Ya, kalau kita ngomong masalah tauhid yang mujmal itu insya Allah semua sepakat. Ya. Di bab ini kalau kamu intinya jadi Syekh itu ingin secara tidak langsung mengatakan kalau kamu ingin mengetahui tauhid secara rinci, ya maka bab ini dan seterusnya sampai akhir kitab itu bagian tauhid secara rinci. Ya, jadi kalau di persentase ya, 95% kitab tauhid ini membicarakan tauhid secara rinci. Ya, yang 5% sudah kita lalui. Ya, sudah kita lalui. Sekarang di bab ke-6 sampai bab akhir itu kita berbicara masalah rincinya. Ya, seperti memakai gelang, apa hukumnya memakai gelang, tauhid atau bukan, syirik atau bukan, apa hukumnya bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, nanti dibahas dengan rinci. Di sini ada 5 dalil. Penulis membawakan 5 dalil. Dalil yang pertama, ya qala al-musannifu rahimahullah wa qaulullahi ta'ala.
Nah, firman Allah Ta'ala, Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Nah, surat Al-Isra ayat 57 sudah berlalu di pembahasan Qaidul Arba. Ya. Dalil bahwasanya ada orang-orang musyrikin yang menyembah orang-orang soleh. Ya. Dari kalangan para nabi, malaikat, dan orang-orang soleh atau eh, jin-jin yang soleh atau jin-jin yang eh, ngerjain manusia, yang mengerjai manusia, yang mengaku bahwa dia adalah sembahan. Sisi pendalilannya, sisi pendalilan dari mana tafsir tauhid bisa diambil di ayat ini, yaitu dikata yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ya, mereka yang disembah itu, jadi kata ulaika ini, ulaika adalah yang disembahnya. Alladzina yad'uhum, aslinya yad'unahum, ada humnya, silah mausulnya di, dibuang, ya, silah mausulnya. Kalau belajar nahu nanti kita belajar alladzina itu namanya isim mausul. Isim mausul itu ada silahnya nanti. Nah, harus ada silah mausulnya. Nah, silah mausulnya ini dibuang. Takdirnya apa? Yad'unahum. Ya, jadi mereka orang-orang soleh itu yang orang musyrikin menyembah mereka. Ya, berdoa kepada mereka. Yad'una ini orang-orang musyrikin. Ulaika ini orang-orang soleh. Ya. Ya betaguna, kembalinya kemana ya betaguna ini? Domir wawu jamaahnya kembali ke ulaika. Jadi ulaika ini ya betaguna orang-orang soleh ini yang orang musyrikin menyembahnya. Ternyata orang-orang soleh itu mencari jalan menuju Rob mereka. Ya, mencari jalan menuju Rob mereka. Ya, perantara mencari apa namanya? Saling berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Jadi mereka yang disembah itu ternyata nggak memperdulikan yang menyembahnya, orang-orang yang menyembahnya. Justru mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sisi pendalilannya mereka saja orang-orang yang disembah itu yang dimuliakan oleh orang musyrikin, mereka mencari jalan kepada Allah, menyembah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah semata. Ya, ini hakikat tauhid, mengesahkan Allah semata dalam beribadah, ya, dalam beribadah, mengharap, mewajah, mengarah kepada Allah semata. Ya, jadi ini. Asani wa qawluhu yang kedua dari yang kedua wa qawluhu firman Allah juga, ya, firman Allah Taala dalam surat Al-Hujurat, Az-Zukhruf, afwan, Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bura'a'um mimma ta'budun illa allazi fatarani. Dua ayat, ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada abinya dan berkata kepada kaumnya, sesungguhnya saya, kata Ibrahim, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, ini ada barok, ya, berlepas diri, tidak loyal, berlepas diri dari sembahan mereka. Ya. Illallazi fatoroni, kecuali kepada yang menciptakan saya, yaitu Allah. Saya nggak berlepas diri, ya, kecuali kepada yang menciptakan Allah. Jadi illa ini istisna itu mi'yarul am. Adanya illa, ya, mustasna itu tanda bahwa sebelum kalimat tersebut, sebelum illa adalah umum. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Apa saja, mau pohon, mau batu, mau bulan, mau matahari, mau apa saja yang disembah oleh kalian. Ya, jadi umum. Ya. Lalu datang illa. Illa ini berarti mengkhususkan yang umum tadi. Maksudnya kecuali yang dikecualikan. Illa ladzi fatarani, kecuali Allah saja yang menciptakan saya tidak berlepas diri dari ini. Jadi ini ada nafyu wal isbat sebagaimana dalam kalimat la ilaha illallah.
La ilaha itu nafyu, tidak ada sembahan yang berhak ibadahi. Itu nafyu, menafikan, menafikan. Illallah itu isbat, ya, isbat, mengisbat, menetapkan bahwasanya Allah saja sembahan. Sama seperti di kalimat ini, ya. Bara'um mimma ta'budun ini nafyu, menafikan semua sembahan, semuanya. Illallazi fataroni ini isbat. Ya. Maka ketika ada nafyu wal isbat dalam satu satu teks itu artinya tauhid. Artinya hanya Allah saja yang tidak boleh dibarok, tidak boleh kita berlepas diri dari. Nah, dalil yang ketiga wa qauluhu firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-31 Allah berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ya, mereka ahlul kitab ini mengambil pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka, rohib-rohib mereka, ya, sebagai rob. Arbaban itu jamak dari rob, sebagai rob. Kalimat rob itu kalau disebutkan satu tidak dengan ilah maka maknanya ilah termasuk, ya. Jadi kalimat yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah, di sini iftaraqa yang disebut hanya Rob saja, ilahnya tidak disebut, maka maknanya ijtama, maka maknanya mengandung ilah. Jadi eh, mereka orang-orang ahlul kitab itu mengambil, menjadikan ulama-ulama mereka, rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan, sebagai sembahan, sebagai ilah, ya. Min dunillah, ya, di sisi di lain maksudnya ilah selain Allah, ilah selain Allah. Adi bin Hatim dahulu itu orang Nasrani, ya. Adi bin Hatim, sahabat Adi bin Hatim. Ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah pendeta kami. Kami tidak pernah beribadah kepada mereka." Kata Rasulullah apa? Alaisa yuharrimuna ma ahallallaha wa tuharrimuna? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun ikut mengharamkannya? Maka kata Adi bin Hatim, bala ya Rasulullah. Iya benar. Nah, itulah bentuk bentuk penyembahan antum, bentuk peribadatan mereka, orang-orang Nasrani. Ya, jadi ada syirik, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Nah, ada syirik dalam ketaatan. Sisi pendalilan ayat ini itu ada pada ayat setelahnya, ada pada ayat setelahnya, ya, penyempurnanya bukan ayat setelahnya, penyempurnaannya. Ya. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Ya. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Dan tidaklah mereka disuruh, diperintahkan, kecuali agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu saja, yaitu Allah. Ya. Tidak ada ilah selain Dia. Ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persyirikan, ya, persekutukan. Ini sisi pendalilannya di ayat setelah. Ya, jadi dari kata apa wa ma umiru illa liya'budu, agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Ini tafsir tauhid, ya. La ilaha illa huwa. Ya, tidak ada sembahan kecuali Dia. Ini nafi wal isbat. Kemudian subhana, Allah mensucikan dirinya dari tuduhan-tuduhan dari ilah-ilah mereka. Amma yusyrikun. Wallahu alam bishawab. Ya, kemudian yang terakhir, ya, dalil yang terakhir, wa fis sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, kata musannif rahimahullah, dan di sahih. Nah, di sini perlu kita ketahui, ya, kalimat dalam sebuah kitab itu ketika membahas satu kitab kita harus mengetahui
kebiasaan penulis. Kalau penulis mengatakan sahih, berarti ada tiga makna. Ya, di sini penulis mengatakan wafis sahih dan di dalam sahih. Ya, apa yang dimaksud sahih? Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hadis ini ada ke kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Ya, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, hanya ada di Sahih Bukhari saja. Kemungkinan yang ketiga, hanya ada di Sahih Muslim saja. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wafis sahih di kitab ini ya, khusus di kitab ini, jangan dipukul rata di kitab lain. Ya. Karena siapa penulisnya pasti ada punya kebiasaan tersendiri. Ya. Kalau beliau mengatakan wafis sahih berarti maknanya di antara tiga tadi. Ya. Imma di Bukhari Muslim, imma hadis ini Bukhari saja, atau hadis ini dikeluarkan oleh Muslim saja. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan sahabat yang meriwayatkannya, ya tidak disebutkan. Ya. Jadi sahabat yang meriwayatkannya adalah Tariq bin Asyam al-Asja'i radhiyallahu anhu. Ya, Tariq bin Asyam al-Asja'i radhiyallahu anhu ya dari Tariq bin Asyam. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, ya, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jalla. Barang siapa yang mengatakan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan dia mengingkari, mengkafiri apa yang disembah selain Allah, maka diharamkan harta dan darahnya. Ya, harta dan darahnya ya dan kehormatannya itu diharamkan dan hisabnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya eh, dia benar atau tidaknya itu ada di tangan Allah. Apakah dia mengucapkannya hanya munafik, hanya ingin selamat harta darahnya saja? Ya, Allah yang tahu. Ataukah dia mengucapkannya benar-benar mengucapkannya. Jadi kembali kepada pembahasan yang telah lalu bahwasanya tidak cukup kita mengucapkan la ilaha illallah saja, tidak cukup tanpa mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya. Ya, di antara konsekuensinya apa? Di antara konsekuensinya kita menafikan semua sembahan selain Allah dan kita mengisbat, menetapkan bahwa hanya Allah saja sembahan. Seraya kita mengamalkannya, ya, mengamalkannya dalam ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan, kita amalkan hanya kepada Allah saja. Nah, jadi tidak cukup ngomong la ilaha illallah saja. Tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Ya, sebagaimana orang orang munafik. Orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak bermanfaat ya kalimat la ilaha illallah. Ya. Dari mana sisi pendalilannya? Tentu ada pada kata la ilaha illallah. Dan ditambah juga dengan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Artinya dia menyembah Allah saja dan menafikan semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah taala, kemudian kata musannif wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab, dan penjelasan tauhid secara rinci kata beliau, penjelasan tafsir tauhid secara rinci adalah apa yang akan saya bawakan setelah ini kata beliau. Ya, adalah bab-bab yang akan saya bawakan setelah ini. Ya, jadi setelah ini kita sudah tidak membicarakan tauhid secara mujmal. Ya, kita akan membacakan al-masail dulu nanti ya. Kita membacakan masailnya. Kemudian setelah itu kita baru masuk ke bab-bab yang secara rinci. Ya, wallahu alam bisawab. Insya Allah kita lanjutkan pada
pekan depan dalam membacakan masail bab yang ke-6. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.